Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Nah, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya kembali Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik? Sehat-sehat. Kita harus selalu sehat, selalu berpikiran positif, harus selalu menjaga protokol kesehatan. Gimana nih, Mas? Ya, kita isi dengan film-film sih Mas, kalau lagi work from home kayak gini Mas ya. Betul. Dan Banyak sih sekarang film-film bagus sih, banyak sih bertebaran sih ya. Film yang ya dibilang bagus nggak banget, tapi banyak sih film-film lagi produksi lagi banyak ya Mas ya, kayaknya ya. betul. Dan lucunya ini entah kenapa sebulan terakhir ini banyak film horor ya atau film thriller ya. Padahal bukan Halloween nih, kita masih jauh nih. Tapi kayak misalnya kita sebut aja kayak Fear Street terus dan lain-lain dan ternyata itu kemarin keluar film film termasuk film horor atau thriller ya. Yang terbaru Mas ya itu tanpa tanpa istilahnya tanpa babi bu tiba-tiba udah ada di Netflix ya Mas ya. Iya, tanpa tanpa kisi-kisi, tanpa apa, tahu beng muncul. Dan yang membuat saya tertarik itu adalah judulnya, Mas. Ya, judulnya kan A Classic Horror Story. Nah, itu kan Penasaran sih, bener sih Mas judulnya sih itu sih Mas. menjual sih, bener gak sih, Mas? Kalau menurut Mas gimana, Mas? Kalau dari judulnya sendiri. Aku juga pikiran nih, awalnya gue pikir, wah ini keluaran tahun 2021, Netflix nih baru. Ini bukannya, kurasa kayak antologi gitu mas, kayak satu film tuh kayak 3 cerita gitu. Kalau biasa kan kalau yang kayak gini kan kayak ada 3-4 cerita kan dalam satu film ya. Aku baca dikit tuh sinopsisnya tuh, tumben aku nonton, sebelum aku nonton aku baca sinopsisnya, wah ini mah film satuan nih, gue bilang, keren nih, gue bilang nih. Betul, kalau dari judulnya itu memang Yang pertama kan malam kan agak ketiduran mas, hmm, nggak gitu konsen, pas paginya gue nonton lagi. hmm, hmm, hmm. Nah, ini Itu juga ambience-nya bagus mas, suasana film itu, musik-musiknya dan pengambilan shoot kamera itu bagus mas. betul, 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 betul. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, memang benar nih. Tadi kata Mas Watching ini, film ini sekilas ini kalau dari judul malah kita menduga nih kayak antologi ya, karena Iya. klasik horror story. Kita pikir ini apakah ini film-film istilahnya film-film antologi dari dalam arti yang mengambil referensi film-film horor apa klasik atau istilahnya saya pikir juga apa jangan-jangan ini istilahnya tanda kutip itu semi dokumenter, dokumenter membahas nih, oh ini film-film horor klasik apa nih. Ternyata Hmm. itu pas nonton itu film satuan dan gimana Mas? Habis nonton Dan ini? benerannya nih mas, ini gue pas lihat pemainnya, gue nih siapa nih? Wah, si Maltida Lats mas, itu kan waktu di Revenge kan dia bagus banget mas, mainnya totalitas banget itu, super power banget waktu di Revenge. Hmm, Sudah nonton mas? Belum ya? udah nonton yang dia balas dendam tuh yang apa yang kejar-kejar sendiri tuh ya di apa rumah padang gurun itu ya. Iya. Hmm, 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 hmm. Ini ada nama besar dia nih di balik film Itali mas, di balik nih produksinya Netflix Itali mas ya kan, Hmm, itu hmm. sesuatu. Terus gue liat skornya di IMDb kemarin 7,5 nih, gue bilang wah ini kayaknya di, kalau di Rotten Tomatoes belum muncul mas, belum ada sampai 50 orang ibaratnya kemarin. Sekarang nggak tahu udah Kalau belum. Rotten Tomatoes agak rendah nih. Anda rendah ya, kemarin sih Heeh. audiensnya udah keluar 79% audiensnya, Hmm. yang ininya belum nih, yang pakarnya kemarin. Hmm, tapi nggak apa-apa nih. Nah, kalau dari Mas Watching sendiri ini nonton ini karena melihat pemainnya atau misalnya udahlah kita coba aja nonton nih, gimana Mas? Satu karena Netflix yang ngeluarin mas, satu mas, Hmm, itu pengaruh sih ya, Netflix keluarin, terus pemainnya juga dan judulnya, dan gue baca sinopsisnya kayak menarik mas, dan bener nih dia tentang apa lagi, dengan diawali dengan 5 orang lagi berlibur ke suatu perkemahan, terus mereka terjebak dalam rumah. Gue seneng tuh gitu-gitu tuh mas, secara hmm, plot ceritanya gue seneng tuh yang kayak gitu tuh. hmm, hmm, hmm. Nah, apa yang membuat Mas Watching ini kan dari tadi pagi nih Mas Watching bilang, oh ini bagus nih. Sebenarnya apa nih yang ngebuat Mas Watching ini menyukai atau saya terkesan dengan film ini? Endingnya, twistnya sih nggak ending twist sama pesannya sih mas bagus mas, itu mas yang gue seneng mas.
Ending Ending, pesannya. ending dan pesannya tuh bagus. Endingnya terutama sih yang unexpected menurut gue mas. Gimana gimana? Suspense banget ini suspense nih menurut gue nih. Maksudnya suspense-nya tuh kental banget mas. Jadi ibaratnya kita pas ending baru tahu oh ternyata ini. Jadi seolah-olah kayak bukan film horor mas. Jadi kayak bukan pas ending tuh kita berasa tuh bukan film horor jadi mas di menit terakhir. Ya. Hmm. Jadi langsung ganti genre. Jadi kan selama 1 jam kita seolah-olah nih kayak genrenya horror slasher kan mas ya. Betul. Tapi pas udah tahu ternyata motifnya ternyata ABCD ini, jadi kita ngerasa nih film thriller mas. Betul, betul, betul. Nah itu Padahal ditambah timnya ini nih si Matilda, gue senang si Matilda sekali lagi dia membuktikan di sini mas. karena si Matilda Lutz nih ya, emang bener Iya, sih dalam arti walaupun judulnya classic horror story ya ini sebenarnya itu lebih ke thriller thriller suspense ya dalam arti iya, sama bukan slasher sih lebih ke gore ya ini ya. gue Walaupun gore-nya itu mungkin dalam taraf yang nggak terlalu ini sih nggak terlalu vulgar ya. Karena iya, untuk adegan-adegan tertentu itu dia iya, vulgar kayak saya yang pakai palu itu, tapi adegan lain itu dia kayaknya lebih disensor dengan pengambilan kamera sih seperti itu sih. iya, betul. Nah, karena kalau di film-film horor Italia emang biasanya itu lebih apa seharusnya itu lebih vulgar sih kalau mereka sih dan lebih sadis dalam arti. Tapi di sini ya tadi itu di sini ternyata itu untuk menghormati atau menyindir ya, menyindir kita bilang ini orang-orang Italia yang mereka Netizen sendiri. Itali, netizen Itali. Dan itu kan kelihatan di apa di ending itu. Lu coba Iya, nonton ini bagus nih, katanya cuma nonton awal, habis itu dicepetin akhir, habis itu langsung dislike. iya, Itu kan gila banget dalam arti maksudnya itu bener-bener itu nyindir tuh dari situ ya dalam arti oh nonton dari awal habis itu oh akhir padahal belum nonton udah langsung dislike itu kayak bener-bener netizennya itu separah itu ya mas ya. iya. Ya lagi tren dia bilang yang kisah nyata nih benar-benar langsung kejadian gila ya bisa gitu masih berbayar tuh gue rasa tuh. Hmm. Nah kalau Orang dari ceritanya gimana nih mas suka gak? cerita suka sih karena kan kalau gue lihat ini judulnya itu terkait juga mas klasik horror story ya mas ya. Betul Ini kan referensinya banyak dari film-film yang populer kan, horor yang populer. betul. Cabin in the Woods dengan rumah kayunya itu. Hmm. Terus film kayak film Friday the 13 atau apa Letterface Letterface, terus apa tuh kayak Nightmare. Texas Minecraft, Ah, Texas Minecraft, Texas Chainsaw iya Massacre. Chainsaw, Texas Chainsaw. Terus ada Wrong Turn. Wrong Turn itu kalau nonton itu kan kurang lebih mirip-mirip tuh. Orang kesasar juga ya. Gimana film apa? Wrong Turn. Salah Oh ya belok. betul. Nah, itu kan biasanya itu yang kesasar-kesasar ya. Kayak Terus I Still Know What You Did juga dikit, tabrakannya adegan tabrakan. terus ada yang terbaru juga apa banyak ya. Ini benar-benar banyak sekali mengambil referensi-referensi ya. Mas Midsummer. Nah, Midsummer juga itu yang terbaru itu Midsummer dan itu benar-benar menurut saya sih banyak orang yang bilang oh ini kan nyontek aja nih ngapain nih tapi emang beberapa itu ya kita misalnya setuju atau nggak setuju itu banyak film-film yang baru pun terinspirasi dengan film-film yang sudah ada tinggal dimodifikasi Ini yang seperti itu. membedakan adalah di balik 5 film yang ibaratnya referensi dari film-film yang populer itu, ini mas apa endingnya tuh kita nggak kira mas soalnya mas. Ternyata di antara semua itu topik utamanya tuh bukan karena film itu gitu loh. Tujuan utamanya gitu mas. Gimana? Menarik sih. Ya di balik kita lihat referensi film Cabin in the Woods, Wrong Turn, Texas Chainsaw ya. Texas Chainsaw Massacre. Jason X, terus Freddy Krueger, itu Friday the 13th, tapi kan ternyata kita dibelokin gitu loh. Kita punya alur kita nontonnya itu tiba-tiba dibelokin ke arah, oh ternyata ini gitu loh endingnya. Kita mikir ini kayak Midsommar ya dalam arti ini kultus nih istilahnya benar-benar ngeri Parah. banget dalam arti kan nyasar istilahnya kita pikir oh ini kok bisa
bisa berjalan dalam circle, istilahnya kok balik-balik ke situ doang, terus Bah- tiba-tiba pas bangun kok ini hutan semua, ya kita mikir nih, aduh ini apa yang terjadi nih ya. Bahkan sampai anak yang mukanya ngeri itu tuh yang lagi nyanyi pun kita masih belum tahu, Mas, sampai menit itu kita masih belum tahu ini motifnya apa nih gitu loh. Betul, yang mereka makan, kita kadang-kadang itu pas makan itu kita kalau saya pribadi mikir, ini daging apa nih? Iya, mikirnya wah ini ada daging manusia atau apa nih gitu kan pikirannya kayak. Iya, karena kan mereka juga apalagi pas 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 tokoh utamanya nangis-nangis gitu, ikutin tuh si pas Matilda-nya nangis-nangis diikut-ikutin kan. Hmm, Terus apalagi pemimpin kultusnya itu emaknya itu tiba-tiba dijemput sama polisi, kok kenal gitu ya. iya. Hmm, hmm. Itu sih nama apa yang menarik sih sebenarnya jujur aja bener sih ini sebenarnya ini dari awal nih dari saya bilang itu sepertiga pertama sampai dua per tiga pertengahan ini menurut saya sih dibangun membuat kita istilahnya membuat kita penasaran, Oke. membuat Iya. kita duduk di istilahnya duduk di kursi. Tadi saya makan sambil sarapan tuh, jadi saya liatin, wah ini apa nih bakalan terjadi apa nih istilahnya seperti itu sih. Dan itu benar-benar menurut saya sih tensinya sih benar-benar bisa dijaga sih, benar-benar bisa Iya, dijaga. jadi terjaga musiknya, pengambilan Musiknya angle betul. kameranya bagus ya. Hmm, hmm. Banyak Musiknya musik ambulans ya Mas, baik musik ambulans yang diremix Mas. musik ambulan. Iya, Jadi terus ada nada-nada tingginya ya. iya, itu Hmm, keren. Itu bikin kita tuh nontonnya jadi semakin percaya bahwa ini ternyata kultus gitu Mas. betul. Nah itu dia tuh. Apalagi juga kalau kita lihat itu kan setiap adegan tanda kutip itu tiga makhluk itu tuh, yang tiga makhluk yang kayak monyet itu, dalam arti kalau di patung monyet kan yang see no evil, hear no evil, habis itu talk no evil ya kalau nggak salah ya, dan itu kan berpengaruh situ ya. Nah Hmm, itu di setiap kali kemunculan mereka kan tiba-tiba jadi merah, blok gitu ya, terus ada kayak alarm bunyi ya. iya. Nah, itu kita bingung, nih apa yang terjadi nih? Kok bisa tiba-tiba merah nih? Kok bisa lampu bisa nyala nih? Dalam arti terus orang kultusnya kemana dalam arti dari siang atau saya sebelum kejadian-kejadian aneh gitu mereka ada di mana nih? Kok nggak kelihatan nih? Itu sih bikin penasaran banget ya. Bahkan ngebelokin kan sampai anak cewek itu yang jebakan tuh yang di Jemari Hmm. itu kan jerami-jerami itu kan ya itu jebakan semua kan. Nah, kalau yang jerami itu sebenarnya saya udah duga nih pasti ini jahat nih dalam arti ini. Cuman saya nggak duga bahwa itu kayak 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 di film Orphan. Misalnya orang yang udah dewasa tapi berpenampilan anak-anak. Di Hmm, Orphan kan tuh pembunuhnya, misalnya orang ya ini spoiler alert sih. Ini antagonisnya adalah orang yang dewasa tapi berpenampilan seperti anak-anak. Kan itu bukan anak-anak kan, kan apa yang saudaranya itu ngatain dia kan apa dwarf ya, pendek ya, kontet ya. iya. Karena emang udah dewasa sih. Dan itu memang sebenarnya itu dibelokinnya sih emang keren sih. Ini Belokinnya sedangkan si Matilda kan nyari terus mana Ciara Ciara dia masih sayang terus sampai, iya, hmm, nggak taunya kayak gitu ya. Nah, makanya itu udah sih. gitu nggak pakai babi bu langsung Mas ditembak Mas jeder nggak pakai lihat anak kecil lagi Mas itu Mas. Iya, soalnya nama apa dia udah tahu. Yang pertama dia udah tahu itu orang dewasa. Yang kedua dia tahu masnya dijebak teman-temannya kan, saya orang yang dia kenal kan Mati. dibunuhnya, terus habis itu dia sampai dipaku kayak gitu dalam arti ya. Hmm. Terus sebenarnya Nah, banyak clue sih Mas. Dari awal tuh sebenarnya banyak clue dari sutradara. Jadi dia nggak sembarang ngebelokin Mas sebenarnya Mas. hmm, Itu kayak kasih kisi-kisi sebenarnya yang kita betul. pas nonton baru oh iya ya. Pertama tuh dari yang tanda itu Mas ada tanda apa Di tuh balik. polisi bukan yang polisi sebelum ada kepala rusa yang di jalan itu ada tanda dulu tuh jadi dia udah perhatiin tuh si supirnya tuh oh ini ada ini nih apa nih rambu 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 Rambunya dibalik, betul. ya dan dia sempat ngeliat tuh habis rambu dia langsung merhatiin masang ini nih Hmm. apa kupingnya itu Alat loh. pendengar, alasannya alat pendengar. Hmm. Dari situ sebenarnya tuh tapi kita nggak ngeh kalau di itu pas kita nonton kita nggak ngeh Hmm, hmm. terus pas mereka baru ketemu juga mereka kan di video kamerain kan biar Betul, menjadi wawancara segala macam. iya Hmm. menarik sih mas idenya tuh cukup orsinil juga sih mas film kayak gini sih mas belum ada kan tipe kayak gini kan ternyata dibikin
film horor tuh yang beneran mati beneran, Mas. Jadi istilahnya ternyata ini demi untuk membuat tanda kutip itu membuat film ya. Kalau Iya. waktu itu kan untuk membuat konten seperti itu ya, dibuat beneran. Nah kalau ini membuat film horor beneran nih dengan pembunuhan beneran. Kalau di Hostel kan istilahnya kan memang orang tanda kutip orang gila menyewa orang untuk disiksa ya. Nah kalau Hmm. ini yang lebih gila lagi sih dalam arti nggak kebayang aja nih kalau saya pribadi nggak kebayang ini nih orang-orang disewa untuk jadi pemeran kultusnya itu, ngerti ya? Pemeran kultusnya itu kita nggak tahu nih apakah mereka sebenarnya itu, berpikir, "Oh ini cuman istilahnya cuman, dalam arti tipuan kamera, istilahnya matinya bohongan," gitu. Atau mereka tahu bahwa ini emang beneran dibunuh, ya itu kan lebih gila itu. Iya, kayak sih mereka tahu itu dibunuh karena kalau kita perhatiin yang orang kultus-kultusnya itu tuh yang lagi makan kayaknya orang-orang yang udah tua-tua Mas yang nggak ngerti apa-apa Mas. Mau Betul. ngomong yang penting terima duit gitu loh. Mhm. Dan dari bangkai mobil-mobil yang udah tertinggal itu kayaknya udah banyak kali ya korbannya ya? Iya, jebakan semua itu ibaratnya kan. Dan mereka pakai bilang wilayah ini dipersenjatai gitu-gitu kan, pinter kan. Betul, istilahnya, wilayah tentara istilahnya, Iya. Tapi militer. polisi kemana aja ya polisi ya? Nggak lihat ya. Ya demi dibayar istilahnya, dalam arti kita bahkan istilahnya kaget juga ternyata pas keluar itu, tempat umum. Kaget ya, Polisi mungkin dibayar juga kali Mas yang dia si dibayar, mama itu kan yang dijemput itu kan polisi. kenalan dari dari ibunya kan, dari emaknya kan. Hmm. Dan itu penasaran nih emaknya akhirnya kemana istilahnya. Terus pas, adegan terakhir itu, orang kultusnya mungkin udah pergi kali ya, dalam arti jadi nggak denger apa-apa kali ya, Hmm. iya kan? Ada nggak syuting Mas ibaratnya Mas. Lagi udah nggak syuting seperti itu. Padahal kan baru baru didorong ke ruangan, terus dia bisa lepasin diri, terus tiba-tiba kok kosong, seperti itu sih, Hmm. itu yang agak-agak mengganjal dikit sih. Terus ini mungkin bisa dibuat sequel juga karena emaknya kan masih masih hidup kan, Iya. nggak tahu Soalnya kemana tuh tuh. penjahatnya nggak nyangka dia bisa narik itu Mas. Narik pakunya dari tangannya Mas. Seperti itu. Mmm, Dan dia nggak dibunuh karena kan ya waktu makan dia bilang ini pesanan orang, kata jangan dibunuh. Itu kita udah curiga tuh. mau 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 dibawa ke arah mana gitu istilahnya ya? Iya dia kata jangan dibunuh dulu katanya. Mhm. Ada ya orang maniak kayak gitu ya pengen film horor atau film gore yang bener-bener kejadian ya gila ya. Baru laku ya di Itali ibaratnya ya. Baru ada pangsa pasarnya ya. Sebenarnya kemungkinan besar sih ada sih, dalam arti mungkin kalau kita bilang itu di apa, dark web segala macam itu, istilahnya di, web-web yang gelap itu, kemungkinan besar sih ada. Kan kayak waktu itu sempet di film Nicolas Cage yang 8 mm tuh, yang Hmm. tentang pembuatan film porno ternyata itu, dibunuh beneran istilahnya, dan itu Hmm. istilahnya memang kemungkinan besar ya kayak gitu-gitu kemungkinan besar bisa bisa terjadi atau istilahnya tadi itu di Hostel, film Hostel kan, orang bayar untuk nyiksa kan, Hmm. atau di film dulu itu yang film si Van Damme ya zaman dulu, orang Iya. bayar untuk memburu orang, jadi buruan, inget nggak? Yang zamannya Van Damme tuh. Nah, Iya, iya. kayak gitu-gitu mungkinan sih menurut menurut saya kemungkinan ya bisa terjadi sih, seperti itu. Kayak film itu Mas yang kemarin tuh film apa Mas? Yang Mas kasih tau aku yang influencer YouTube yang nggak laku-laku akhirnya dia bikin gitu. Sebenarnya hampir sama plot ceritanya nih. Betul. Nah, kan kurang lebih kan untuk misalnya untuk terkenal, misalnya untuk membuat, Iya. sesuatu kehebohan. Tapi ya itu tadi itu, mirisnya itu ternyata pas ditonton itu langsung kasih jempol bawah ya. Nah, Bahkan ini sih terlihat kita pas 15 akhir baru ketahuan Mas soalnya Mas. Bener-bener tuh buta Mas sekali Mas jujur Mas. Mas gitu gak Mas? Gue gak kepikiran Mas sampai dia makan pun gue gak kepikiran nih bikin film Mas. nah itu saya nggak kepikiran sih. Yang saya kepikiran ini pasti ada kerjasama sama yang anak kecil itu, tapi kalau untuk dibilang dibelokin menjadi ini ternyata syuting, itu di luar dugaan saya sih, itu benar-benar di luar dugaan. Sebenarnya itu yang berhasil berarti ya. Delivery-nya berhasil ya. Cukup berhasil sih. Ini hampir sama kayak film One Cut of the Dead sih, itu benar-benar kita kita nggak ngeh, Oh, benar-benar, belum gitu gue tuh. eee, seperti itu sih. Walaupun dalam arti ya, dari segi kualitas masih kalah jauh sama One Cut of the Dead sih, seperti Masih itu bosan sih. one cut. Kenapa? Masih bosan one cut. Iya,
bagus sama One Cut itu udah jauh, itu susah ditandingin seperti itu. Nah, tadi kan Mas kan bilang kan ini nih ada nilai-nilai yang bisa diambil nih. Apa sih yang bisa diambil dari film ini? Iya, mungkin ini buat publik Italia nih kayak sindiran secara bener-benernya, emang bener tuh mereka tuh kayak para audiensnya tuh kayak kurang tuh menghargai film-film horor buatan Italia, negaranya sendiri gitu, Mas. Bahkan ditampilin tuh pas teks-teksnya tuh chatting-chattingan, dia bilang di sini yang dihargai itu kan kalau sekali bikin dianggap YouTuber murahan terus apa-apa gitu kan. Beda sama kalau orang Hollywood yang bikin ya. Iya, yang dari produk dalam negeri tuh nggak dianggap gitu loh, dikasih dislike lagi. Bloodflix. Bloodflix ya. Nah, sebenarnya sih ini giliran itu ditonton, giliran yang asli ini. Sebenarnya sih ini pun terjadi mungkin di istilahnya di negara kita juga ya, dalam arti ya. Karena ada beberapa kejadian itu dalam arti ini film Indonesia baru mau keluar, terus habis itu belum keluar pun udah dicaci maki sama rakyatnya sendiri istilahnya. Iya, Padahal belum nonton. Iya, sebenarnya sama kayak film Indonesia di sini sih. Baru keluar langsung dicaci maki. Ini pemainnya kok itu lagi. Ini kok ini lagi. Ini mah ceritanya biasa nih. Ini padahal belum ditonton tuh, istilahnya belum keluar tuh istilahnya. Atau baru beritanya, baru posternya. Posternya kayak gini nih pasti filmnya jelek. Kan kurang lebih kayak hampir sama ya. Iya. Tapi yang membedakan mungkin pangsa pasar yang real kejadian di Indonesia mungkin belum ada yang berani kayak gitu, Mas, maksudnya, Mas. Betul. Kejadian-kejadian asli gue rasa nggak ada yang berani juga jual bayar mahal gitu loh, istilahnya beresiko. Kalau misalnya beresiko juga ya kalau misalkan kalau jual mahal. Iya. Iya. Oke. Nah, film ini menurut Mas ada kekurangan nggak? Kekurangannya paling dia emang sutradaranya sih menurut gue sih emang nggak terlalu pengen nonjolin sisi sadis-sadisnya sih, Mas, menurut gue, Mas. Nggak terlalu pengen nonjolin tuh sisi kayak horor yang awalnya mungkin kita berpikir kok horor gini aja sih gitu loh, maksudnya. Jadi mungkin beberapa orang pikir kayak kurang nampol nih horornya, ternyata enggak kan. Itu soalnya emang ada bagian-bagian khusus yang dia tekankan itu adalah kejadian nyatanya itu loh, Mas. Yang ditekankannya itunya ya. Iya, kejadian nyata yang secara keseluruhan sih pemerannya cocok-cocok semua sih, Mas. Yang supirnya tuh dibikin tuh orang-orang yang seperti kayak gitu kan cocok kan. Segala macam ya, betul. Iya. Terus emaknya dibikin kayak gitu mukanya, rajanya tuh itu. Terus cara dia ngebunuhnya seperti itu ya menurut gue sih pas sih, Mas. Porsinya pas sih menurut gue sih. Kekurangannya terjaga sih, Mas. Ini apa nih? Alurnya semua tuh terjaga dan nggak kecepetan, Mas. Oke. Kalau saya merasa sepertiga akhir agak terlalu cepet tuh. Blek-blek-bleknya gitu. Mungkin emang pengen disengaja cepet kali, jadi istilahnya ketahuan ternyata ini udah langsung digas habis. Dia emosi berat, terus dia bisa bebas, dia lihat ada pistol, dia sekalian dia balas dendam, dia pakai sekalian topengnya, dihajar satu-satu nih. Ditembak-tembak, sampai bilang sorry dia nggak mau. Apa lu? Jadi tuh jiwanya tuh jiwa petarung banget tuh, Mas, sih itu. Matilda udah nggak ada ampun lagi, Mas. Terlalu enak nggak matinya musuhnya? Itu sih cukup dalam sih, Mas. Maksudnya cukup nggak terlalu enak sih. Saya menurut gue tuh itu setimpal sih, Mas. Cara dia matiin tuh kayak tuh ibaratnya ke orang dendam tuh ya. Puas. Cukup setimpal sih, iya. Cukup bikin dia puas, dan ini lu harus kayak terbalaskan dengan cara seperti ini nih gitu. Dan istrinya si Matilda sekali lagi ya menurut gue tuh oke banget, Mas. Cocok ya sebagai apa kalau untuk peran-peran sebagai survivor ya. Iya, dia porsi apanya ya, mukanya tuh cocok gitu loh, ekspresinya, terus keberaniannya tuh cocok dia. Mereka kan 5 orang ini uniknya tuh nggak saling kenal kan, Mas, awalnya kan. Betul, benar-benar nggak kenal mereka. Cuman yang Iya. dua itu yang sepasang kekasih. Terus ngerinya tuh yang ketika mereka di lantai 2, atau temennya dia nggak bisa macam-macam, nggak bisa teriak, nggak bisa apa, atau mati sendiri. Dia di atas cuma sambil ngeliatin hidup-hidup digituin, Mas, dari lubang-lubang itu. Iya.
Betul, Gila sih. itu benar-benar ataupun yang pas eksekusi berdua juga kan walaupun anggota sektenya tahu itu si Matilda ada di rumah, tapi ya nggak diganggu selama Matildanya nggak mau coba hentikan istilahnya upacara itu ya. Ingat Iya, nggak? malah pinter sih supirnya itu, si Fabrizio tuh manggil dia, udah deh kita ngumpet di sini gitu, pinter lagi biar nggak terganggu syutingnya mas. Diarahin ya. Iya, terus matanya dicongkel dimasukin ke itu lagi mata rusa lagi, gila gak diganti. Kalau film-film yang lain tuh gore itu dikelatanin tuh pas keluarin itu, pas dicongkel itu ya, lidahnya Iya, potong segala macam tuh. gila tuh. Hmm. Nggak sangka tuh mas asli, katanya filmnya ternyata thriller. Ya setidaknya sih ini sih salah satu yang cukup oke lah dalam arti ya. Nah dan istilahnya cukup bermaksud berbeda dalam arti di ujungnya itu ternyata twistnya itu dikasih lihatnya itu berbeda dalam arti yang Iya sih. mungkinan besar nggak akan disangka. Walaupun kita tahu siapa jahatnya, siapa yang jahat, siapa yang bakal mati, tapi kita pastinya ini kemungkinan besar nggak akan ketebak bahwa ternyata ini hanyalah sebuah syuting ya Mas ya. Nggak ada, pasti gue jamin kalau ada yang bisa bilang dia bisa nebak tuh hebat banget tuh pikirannya. Iya, nggak ada sih, nggak ada. Nggak Paling ada. kita pikirannya kalau kita ngeh pun yang kayak masalah apa telinga itu tuh, yang ngomong di telinga itu, paling kita pikir dia adalah jahatnya gitu, dia yang ngejebak, yang Betul, pasti ngejebak betul. gitu. Paling mas, nggak Cuma, kepikiran untuk syuting film mas, nah, gila. cuma sebatas oh ini pasti jahat nih, oh ini anaknya nih pasti penipu nih, itu sebatas itu aja sih saya akui sih. Tapi Iya. kalau bilang udah ketemu nampak, wah ini buat syuting nih, itu kayaknya mustahil sih. Mustahil Mas Dan ya. itu mirisnya yaitu para pemesan film ini maunya tuh film-film adegan yang maniak-maniak mas, tangan dipaku, mata dicongkel, mata ditekan paku kayak gitu, ih gila ya. Ya, karena mungkinan ada di dark web itu kemungkinan besar ada yang kayak gitu Iya, permintaannya. Nah, iya berarti yang permintaan, yang nggak ngerti deh dalam arti korban dia beneran permintaan, itu seperti dia apa. permintaan dan dia berani bayar besar ibaratnya gitu ya. Hmm, hmm. Nah, ini yang diangkat di film 8 mm ini Nicolas Cage kan, tapi film porno yang hardcore banget ya sampai akhirnya mati istilahnya. Hmm, Emang dicari dan itu film lama dan itu udah diangkat. Jadi kan ya kita tahu kemungkinan besar itu ada seperti itu. iya. Tapi mereka nih sutradara ini si Rodito De Feo ini pinter ngebelokinnya mas, lihat dari cara rumahnya yang memiliki mistis, dari bentuknya kan nggak Hmm, biasa hmm, kan. Jadi kita sangka nih rumahnya emang wah ini mistis nih. Pertama hmm. kita mikir rumahnya mistis. Terus ternyata apa gitu diintipin juga ngeri rumahnya. Terus dia juga bingung kok nih banyak mobil-mobil yang berserakan kayak gitu loh. Betul. Terus apalagi juga dibilang, oh ini kan kita kan jalan ke selatan nggak keluar-keluar nih dalam arti ya. Padahal dokternya udah curiga ya. Nah, Padahal dokternya itu udah curiga dan tanda kutip itu ini gimana lu salah kali lu. Nah, seperti itu kan. Tapi kita iya. dibuat percaya bahwa siapa nih yang benar nih. Atau Hmm, yang pas kepala yang ada rusa dia bilang, "Oh enggak, lu tidur kok bisa di tengah hutan," segala macam gitu ya. iya. Emang ada Itu clue-nya sih pas Rambu itu kebalik itu agak juga ini kenapa nih? Jangan-jangan ada sesuatu nih. Tapi eh, nggak bakal nyangka bahwa itu semuanya syuting sih atau tanda-tanda gila. kayak buat syuting sih seperti itu. Gila ya. Hmm, hmm, hmm. Keren sih, keren sih. Ini salah satu film yang fresh bagi gue sih untuk film genre suspense horror thriller ini cukup fresh sih mas. Gue cukup puas sih nontonnya sih. Gambarnya juga bagus, sinematografinya bagus, musiknya Betul, betul, ngeri-ngeri, betul. ambulansnya Musiknya tuh yang juga mencekam ya. iya, harusnya sih. Dan referensi film-filmnya itu loh yang bikin kita tuh tertarik mas. Dan dia tuh bilang Freddy Krueger, orang tuh mau yang kayak gitu, tau gak lu, orang tuh naksir Hmm, yang hmm, suka tuh yang kayak Freddy, Jason, Leatherface gitu loh. hmm. Itu kan legend semua dan itu judulnya masuk mas, Betul. klasik horror story mas, itu masuk mas. Hmm, 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 Gila, rumah Cabin in the Wood, terus itu aduh gila hmm, deh, hmm. wrong turn. Justru itu nih nama apa emang seger benar dalam arti ujungnya itu seger sih menurut saya sih. Iya, Dan jujur ya istilahnya aura kultusnya itu benar-benar dibuat nih di sini nih. Keren sih benar. aura Aura kultus dari mereka cara makan barengnya kan kita masih anggap itu kan kayak upacara kan, gila dengan orang-orang betul. Apalagi
istilahnya ketawanya barengan, ini barengan, kok bisa kayak gitu? Kita kan mikir, kok bisa kayak gitu ya? Yang nyanyi disewa orangnya aneh-aneh. Udah boleh pulang udah. Itu Aduh. ngeri pas dia lihat kan diambil shoot kamera kan pas orang yang anak kecil mukanya rusak itu kan dari pinggir dulu tuh yang nggak rusak tuh soto pas dia Hmm, balik. hmm. Aduh. Iya sih nih keren nih. Dan emang sih yang tadi saya bilang itu sebuah pilihan yang seger sih karena mungkin kan ini dilempar nih harusnya biasanya Halloween tapi ternyata itu di saya di bulan-bulan ini nih bulan-bulan musim panas ini nih dilempar nih dia nih film horor nih. Mungkin Anda juga untuk mencuri perhatian dari film-film yang ada kan ini kan sekarang kan lagi heboh-hebohnya apa Space Jam 2. Kemarin habis Black Widow, nah ini tiba-tiba kok ada film horor nih, dalam arti yang biasanya itu di pas Halloween ya. Nah ini Iya. juga terjadi di Fear Street nih, 1, 2, yang besok mungkin yang ketiga nih keluar nih. Nah, Aduh. seperti itu sih, dan ini memang pilihan Tanpa, sih. tanpa babi gue lagi atau film itu muncul sih ya. Dan emang benar sih kemarin itu pas saya lagi lihat Netflix, kok tiba-tiba muncul film horor nih, penasaran, udah Udah muncul di bagian depan juga Mas Kodi Mas ya. langsung depan dia. Ya karena Oh, saya kan mungkin kan suka nonton film horor juga kali, jadi kan biasanya kan mereka kan ada aplikasinya lah, kita sukanya nonton apa pasti kan langsung di showin ke iya mereka. tapi kita nggak nyangka filmnya kayak gini ternyata yang bagus ya. Bagus ini sih harus ditonton sih sebagai istilahnya. Matilda gimana? Kenapa? Karirnya bisa tinggi gak? Matilda. Matilda kenapa? Karirnya gimana Mas? Kayaknya dia harus mencoba lebih lagi kali ya, dalam arti jangan sampai ya mungkin awal-awal sih boleh sih ya. Awal-awal boleh istilahnya mengulangi perannya ya, dalam arti peran yang sama nih sebagai survivor istilahnya kita ngomong ya. Hmm. Tapi nanti dia harus harus mulai mencoba mengambil yang lain sih. Hmm. Nggak ada salahnya untuk mencoba istilahnya peran-peran yang sama untuk istilahnya setidaknya mengokohkan ya, dalam arti mengokohkan karirnya, tapi nanti suatu saat dia harus ngambil peran-peran lainnya nih. Kayak Margot Aktingnya Robbie bagus kan ya, juga Mas, kan kayak berarti. gitu. Kenapa? Aktingnya bagus ya. Aktingnya cukup oke sih, dia sih bagus sih. Di sini Hmm. semuanya menurut gue sih bagus sih ya. Dalam arti sesuai dengan karakternya sih. Dalam arti ada yang uh, Supirnya si supir Fabrizio. kenapa? Ya Fabrizio juga cocok ya. Semuanya cocok sih, semuanya cocok sesuai dengan perannya sih dalam arti. Bahkan yang anak kecilnya pun cocok juga, emaknya pun cocok, yang nyanyi pun cocok istilahnya. Bahkan pemeran-pemeran kultusnya pun dari mimiknya cocok gitu, mimiknya ya. Aneh orang penyembah kultus tuh mukanya Mas. Betul, mimiknya dan dananya itu benar-benar menurut gue sih cocok sih. Dan didukung dengan tadi itu, tata kamera, permainan warnanya, terus habis Iya itu bagus. soundtrack lagunya. Nah Iya, ini soundtrack benar-benar lagu. yang membuat auranya bagus sih menurut saya sih. Iya, recommended sih menurutku sih. Nah, sekarang ini sebelum kita tutup, kata-kata terakhir untuk film ini nih Mas, untuk ditonton apa di skip? Tonton dong Mas, ini suatu originalitas yang untuk film genre thriller, gue bisa bilang thriller aja deh Mas. Thriller suspense ini bagus banget Mas. Membelokkan dari sisi horor, tiba-tiba 15 menit langsung ke thriller. Wah, itu keren Mas. Genrenya bukan horor lagi tuh Mas, jadi Mas. Jadi thriller yang Suspense yang membagongkan ya, membuat iya. kita menganga ternyata itu seperti ini gitu. Beberapa orang mungkin kalau yang kayak nontonnya sambil lalu lihat awal seberjalan mungkin agak kurang paham juga endingnya mungkin ya Mas ya. Bisa bisa apa? Bisa Bingung. kelewatan. Iya. Loh kok kayak gini, loh kok kayak gitu. Padahal Hmm. mungkin kan tadi itu mungkin ada clue-cluenya, tapi walaupun itu juga nggak bakal bisa tebak lah. Menurut gue sih nggak bakal bisa tebak endingnya. Nggak ada yang bisa tebak sih. Nggak bisa. Ini pintar saudara sih ngebelokinnya halus Mas. Halus tapi kena Mas. Betul. Istilahnya gini, kalau nebak penjahatnya siapa atau nebak siapa yang bakal selamat itu pasti bisa. Kita ngomong Ya, masih bisa. Tapi kalau menebak endingnya bakalan kayak gini itu nggak bakal bisa sih. betul. Ya, seperti itu. 8 dari 10 Mas gua kasih Mas. 8 dari 10. Oke. Lagi gua pas gua apa? Pas gua storyin film itu diginiin sama si Maltida langsung. Waduh 3 kali. Waduh seneng banget Mas gua Mas. Ketik lu deh lu. Keren. Oke. Jadi wajib nonton ya. Wajib.
Oke. Sekali lagi Jadi nih, pokoknya harus ini jadi sorotan yang kita boleh lihat tuh film-film sebelumnya tuh yang Revenge ya ada sekitar 10 film kayak tuh harusnya bagus-bagus juga sih. Mmm. Nah, ini nama apa, pokoknya ini, udah keluar nih, classic horror story ya. Nah, Iya, ini wajib ditonton karena istilahnya, kita nggak usah ngomongin ending-nya lah, ending-nya emang twist-nya itu oke, tapi dalam arti dari penyusunan ceritanya juga menurut saya sih cukup cukup oke dan cukup bagus sih dalam arti sederhana tapi cukup membuat ini Mas, apa, cukup membuat kayak Mas bilang makanya kita jadi lama, nyendok keduanya susah lama Mas. jadi Berarti penasaran. iya, Mmm, mhm mhm, bagus. mmm. Filmnya Oh, bagus, semuanya bagus, oke lah itu mah. dan gore-nya pun ternyata itu nggak terlalu Bahasa gore Inggris juga. Mas, gue ganti Mas. Gue nontonnya gue ganti, apa tuh, dubbingnya tuh gue pakai bahasa Inggris, Mas pakai Itali tetap. Saya pakai Itali. Oh pakai Itali ya. Mhm. Karena, Buat sedubbing-dubbing-nya, sebagus-bagusnya dubbing, ekspresi kadang-kadang itu, beda dikit agak ya, susah beda ya, dikit, lebih ketinggalan dikit sih ya. mhm. Kecuali kalau film animasi kadang-kadang itu walaupun bahasa aslinya Inggris, saya lebih milih Jepang, karena lebih Jepang itu lebih lebih gimana gitu. Kalau Iya, iya, animasi-animasi yang mirip-mirip Jepang itu saya lebih suka bahasa Jepang. iya Lebih kayak gahar Doraemon ya. lebih gahar, lebih gahar cara ngomongin segala macam. Iya, betul, betul. Oke nih Mas Watching, terima kasih banyak nih Mas Watching. Kapan nih nonton Fear Street? Hari ini. Aduh, oh, itu film ku demen loh. Itu Ke tipe satu, film yang ku demen. nanti kedua, nanti ketiga itu dibahas satu persatu atau dibahas tiga-tiganya keren itu pasti keren kok. Iya. Mhm. Gila gue, aduh udah berapa hari ini lewatan terus tuh film tuh. Banyak film tuh, Gunpowder, itu juga bagus itu, Terus Gunpowder. udah nonton saya, seru, ringan tapi seru. Lucu. Ada lucunya juga, aksinya pun gila-gilaan sih. Kayak film Baby Driver kali ya, kayak gue liat posternya ya. Eee, dia gabungan-gabungan kayak film-film si apa, banyak sih beberapa film sih gabungan pokoknya yang aksinya gila-gilaan segala itu cukup oke sih. Gabungan dari Tarantino, gabungan dari, ada gabungan dari Lock, Stock segala macam. Nah itu banyak tuh digabung-gabung. Bagi mereka yang istilahnya nggak suka film yang tempo cepat segala macam itu mungkin, "Kok filmnya kayak gini?" Istilahnya, "Kok nggak ada pendalaman ini?" Tapi kalau mereka yang suka nonton istilahnya temponya cepat, kalau menurut saya sih cukup menikmati sih, fun sih. Karena saya nggak nonton ini, udah lihat dari posternya, udah lihat dari trailernya sedikit, saya nonton trailernya sedikit aja, itu saya tahu ini, tipenya kayak gimana, jadi saya mengharapkan sesuai dengan tipenya dan cukup oke sih untuk hiburan, seperti itu. Banyak film Oke, bagus Mas. hmm? Iya Mas, banyak film bagus-bagus Mas. Ya, karena banyak. Sekarang kan musim panas, pada udah Hmm. keluarin film sih, seperti Hmm. itu. Oke, ini thank you banget nih Mas Watching ya untuk ngobrol-ngobrol kali ini nih, walaupun singkat tapi kita, ngomongin film, tentunya kan karena kita hobi ya Mas ya, jadi istilahnya tetap kita melihat, berbagai genre, baik itu film komedi, film drama, film aksi, dan film horor. Nah itu kita akan nonton ya Mas ya, dan tentunya kita akan bahas ya. Mm-mm. Oke, Siap Mas. Sekali lagi terima kasih banget nih Mas Watching nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol film lainnya ya. Dan untuk Sobat BB69, Oke. terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Dan jangan lupa untuk mampir ke YouTube dari Watching Movie Channel yang baru aja, tadi pagi ya, baru aja mereview film ini juga ya. Ya. Baru aja mereview film ini dan itu coba didengarkan tuh, itu review singkatnya. Oke, dan juga Singkatnya. jangan lupa juga untuk mampir ke BB69 Channel tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Jadi kalian bisa dengarkan pembicaraan saya dengan Mas Watching udah cukup banyak ya Mas ya. Ya. Nah itu jadi bisa bisa didengarkan lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Watching. Kita akan Thank ketemu di you. episode selanjutnya. See you. Thank you Mas Bebe.